Faiza Nadira? Gisa Audia? Kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari. Coba, di sini ada yang masih ingat tidak? Di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Boleh, silakan Pak Idrus. Tentang apa? Berita. Nah, setelah kita mempelajari tentang berita, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Sampaikan melalui surat. Nah, jadi tentang surat. Sampaikan melalui surat. Coba di sini ada yang pernah membuat surat? Pernah ya kalian membuat surat? Coba kalian di sini membuat surat untuk siapa? Orang tua. Orang tua, bagus. Kerabat, bagus. Lalu siapa lagi? Teman. Ada lagi? Sahabat, ya bagus. Jadi kalian sering ya membuat surat kepada teman, saudara, sahabat, ya dan banyak lagi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan surat itu? Kita lanjut. Ada definisi surat atau pengertian dari surat. Coba boleh dibacakan. Ada yang membaca? Silakan Indah. Definisi. Surat adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi atau permintaan dari satu pihak ke pihak lain. Surat biasanya dibuat dalam bentuk dokumen yang bisa dibaca dan disimpan sebagai bukti komunikasi. Ya, bagus. Terima kasih ya untuk Indah yang telah membacakan definisi dari surat. Nah, selain itu berarti dari definisi surat ini, surat itu berfungsi untuk apa? Ada yang tahu fungsi surat? Coba angkat tangan yang tahu fungsi surat. Boleh Pak Idrus? Bisa menyampaikan surat identifikasi. Nah, menyampaikan surat itu berarti untuk menyampaikan pesan. Lalu, Alia silakan. Menyampaikan kabar. Ada lagi fungsi surat untuk apa? Melamar kerja. Bagus. Nah, itu merupakan salah satu dari fungsi surat. Nah, jadi yang pertama sebagai untuk menyampaikan informasi, yang kedua menjalin hubungan baik itu hubungan antar teman, antar kerabat, antar keluarga atau hubungan kerja. Ya. Lalu ada dokumen resmi. Nah, juga bisa menjadi dokumen resmi seperti surat tanah, surat rumah. Nah, yang kayak gitu ya. Itu contoh fungsi dari surat. Selanjutnya ada jenis-jenis surat. Yang pertama ada surat pribadi. Ada yang mau membacakan? Surat pribadi, pengertian dari surat pribadi. Silakan. Surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan komunikasi antar individu secara personal. Secara personal. Ciri-cirinya yang pertama bahasanya bagaimana? Lalu komunikasi pribadi, lalu tidak ada kos surat. Nah, ini yang menjadi ciri-ciri dari surat pribadi. Selanjutnya di sini ada contoh surat pribadi. Nah, coba kalian simak dulu. Ibu kasih waktu 2 menit cukup ya? Sudah? Nah, coba dilihat lagi. Di sini ada contoh surat pribadi. Yang pertama ada apa? Alamat dan tanggal pembuatan surat. Lalu tujuan. Lalu isi surat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari surat pribadi. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya surat resmi. Surat resmi. Apa yang dimaksud dengan surat resmi? Boleh kalian baca? Siapa yang mau baca? Coba Pak. Surat resmi adalah surat yang menggunakan kepentingan resmi atau kegiatan formal. Biasanya ditulis oleh instansi atau organisasi. Surat resmi Oke, bagus ya. Terima kasih Dipa yang sudah membacakan surat dari surat resmi. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Coba sebutkan jenisnya. Yang pertama ada apa saja? Undangan resmi. Lalu perizinan. Lalu Pemberitahuan. lagi Permohonan. Nah, jadi kalian pernah tidak melihat surat resmi? Pernah. Ya. Kalian temukan surat resmi di mana? Di rumah. Di rumah. Ada lagi? Di kantor. Ada lagi? Di sekolah. Nah, itu ya. Contoh dari surat resmi bisa kalian temukan di rumah, di kantor, di sekolah dan banyak lagi. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kali ini, surat menyurat terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada yang namanya surat apa? Pribadi. Yang kedua Resmi. Nah, surat pribadi itu ditujukan untuk siapa? Teman atau personal. Lalu surat resmi ditujukan untuk siapa? Profesional. Orang yang berprofesi biasanya. Nah, selain itu, keduanya penting untuk menyampaikan pesan secara tertulis dengan cara yang jelas dan terstruktur. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu sekian ya. Terima kasih kalian yang sudah belajar hari ini. Tetap jaga semangat kalian untuk belajar. Baik, kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan mengucap